Berikutnya masih di brosur halaman 4 masuk ke 5 surat Al-An'am ayat 165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Mohon dijelaskan pada kalimat dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi dalam hidup ini manusia itu tidak sama ya. Dalam kehidupan duniawinya ada yang hartanya oleh Allah dilebihkan dari manusia yang lain. Kemudian ada yang status sosial masyarakatnya, pangkatnya itu dilebihkan oleh Allah dari manusia yang lain. Semuanya ini adalah bentuk ujian dari Allah. Ada orang sementara secara kekayaan dia lebih dari yang lainnya. Orang melihat seakan-akan orang kaya ini terhormat dibanding orang yang tidak kaya. Itu kan kacamata manusia. Tetapi kacamata Allah berbeda. Ada orang yang diuji dengan kekayaan kok justru menjadi orang sombong, maka dia tidak mulia di hadapan Allah. Tinggi derajatnya di hadapan manusia, tetapi rendah derajatnya di hadapan Allah. Kalau dia bisa bersyukur dengan harta kekayaannya, maka dia di hadapan Allah pun juga mulia, karena itu ujian. Kalau dia sombong dengan harta kekayaannya, dengan pangkatnya, dengan kekuasaannya, maka ketahuilah innallaha sari'ul hisab, iqab. Innallaha sari'ul iqab. Siksa Allah itu sangat cepat terhadap para pembangkang-pembangkang, pendurhaka-pendurhaka, orang sombong yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Siksaan Allah itu sangat cepat. Sangat cepat itu bukan berarti diberi tangguh. Artinya siksaan Allah sangat cepat itu pasti orang-orang seperti itu akan mendapatkan siksaan. Tidak mungkin luput dari pengawasan Allah. Dan Allah tidak mungkin lengah. Satu saat nanti kalau dia tidak mau kembali kepada Allah, satu saat nanti Allah akan datangkan siksaan yang secara tiba-tiba. Dan siksaan Allah itu kalau datangnya secara tiba-tiba itu sangat cepat. Saat orang-orang sedang bersukacita, bergembira, tiba-tiba datang siksaan Allah. Sangat cepat tanpa disadari oleh manusia. Coba diingat itu Quran surah Al-A'raf atau apa itu. Afa amina ahlul qura. Jadi ingat itu Quran surah Al-A'raf atau surat Al-A'raf ayat 97 98. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna dzuhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun.
Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalah naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kalau kita merasa aman dari azab Allah, menjalani kehidupan dunia ini kok merasa aman bahwa dari azab Allah, bahwa Allah tidak mampu, tidak kuasa mendatangkan azabnya secara tiba-tiba, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Nah, orang itu kalau sudah merasa aman, tidak bakal mendapatkan siksa atau azab dari Allah, maka dia akan berbuat sesuka hatinya hidup di dunia ini. Allah sudah titipkan kekayaan, Allah sudah titipkan amanah, kekuasaan, Allah titipkan pangkat dan jabatan. Lah orang yang dititipi kok merasa aman dari azab Allah, maka dia akan gunakan kekayaan, harta, pangkat, jabatan, kekuasaannya seenaknya sendiri. Dia tidak mau menggunakan itu semua untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka kekayaannya ya juga akan dia gunakan untuk foya-foya, bermaksiat kepada Allah. Kekuasaannya dia akan gunakan untuk berfoya-foya, menzalimi, untuk berbohong kepada orang-orang yang dipimpinnya. Padahal kata Allah, kalau orang ini bisa menjadi pribadi yang muktaman terhadap harta yang Allah titipkan, terhadap pangkat, jabatan, pekerjaan yang Allah titipkan, semuanya, baik harta, pangkat, jabatannya, bisa menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah, maka orang ini hakikatnya diangkat derajatnya oleh Allah dari manusia yang lainnya. Dia kaya, berpangkat, punya jabatan, namun itu semuanya tidak menjadikannya silau, karena dia tidak merasa aman dari azab Allah. Dia sadar betul kalau harta ini yang Allah titipkan saya gunakan untuk maksiat, saya belanjakan di jalan setan, hasilnya pun dari hasil korupsi, maka saya akan mendapatkan azab dari Allah, siksa dari Allah. Dia sadar, dia tidak merasa aman. Karena sadar bahwa Allah Maha Kuasa untuk menurunkan azabnya, maka hartanya dia gunakan, dia belanjakan di jalan Allah sebaik-baiknya. Amanah jabatan yang Allah titipkan, dia jaga amanah itu sebaik-baiknya. Perkataannya, perbuatannya, kebijakannya jauh dari kata unsur bohong dan zalim. Karena dia sadar nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dia ingin menjadi seorang hamba yang diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah. Tidak hanya sekedar di dunia. Tujuannya adalah akhirat. Sehingga hartanya, kelebihan harta yang Allah berikan, tingginya jabatan, pangkat yang Allah titipkan, semuanya digunakan untuk membela agama Allah, bukan untuk menentang agama Allah, namun digunakan untuk membela agama Allah. Dengan begitu dia tinggi derajatnya di dunia, tinggi derajatnya di hadapan Allah kelak. Namun ketahuilah, kalau justru menjadi pembangkang, pendurhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya karena harta dan kekayaan serta pangkatnya, ketahuilah innallaha sari'ul iqab. Allah itu maha cepat iqabnya, siksaannya maha cepat.
Sangat mudah bagi Allah untuk mendatangkan azab secara tiba-tiba, baghtah, sangat mudah. Bahkan lebih cepat daripada kedipan mata manusia. Itu sangat mudah. Tiba-tiba ya, gempa bumi, tiba-tiba banjir bandang, tiba-tiba tsunami, tiba-tiba likuifaksi, menghancurkan segala sesuatunya. Itu sangat mudah, baghtah, sehingga manusia tidak merasa, tidak menyadari. Tiba-tiba datang azab Allah, datang bencana dari Allah, sedang manusia lagi bersuka cita, lagi bekerja, lagi beraktivitas, atau lagi tidur di rumah. Tiba-tiba gempa bumi dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka jangan pernah merasa aman dari azab Allah kemanapun kita melangkah. Kalau kita durhaka kepada Allah, sangat potensial kita mendapatkan azab Allah yang datangnya secara cepat dan tiba-tiba. Wa innahu laghafurur rahim. Namun kalau kita bertobat, waktu tangguh yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk berpikir, lantas kita bertobat, menyadari kekeliruan-kekeliruan, dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Janji Allah, wa innahu laghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah ampuni dosa-dosa kita, karena Allah itu maha penyayang bagi hamba-hambanya yang ingin bertobat dengan taubatan nasuha. Maka kalimat kami lebihkan atau Allah lebihkan sebagian di antara sebagian yang lain beberapa derajat, itu maksudnya dalam kehidupan ini ya, Allah memberikan kelebihan seseorang dari seseorang lainnya. Maka kelebihan yang Allah berikan tersebut gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian bukan hanya ditinggikan derajatnya oleh Allah di dunia di atas manusia yang lain saja, namun di akhirat juga Allah tinggikan derajatnya, karena bisa menjaga, bisa menjadi pribadi yang muktaman, yang layak untuk dipercaya oleh Allah, untuk diberikan kekayaan oleh Allah, untuk dititipi kekuasaan oleh Allah. Maka jadilah pribadi-pribadi yang muktaman dengan kelebihan yang sudah Allah titipkan pada diri kita. Ya, ada lagi.